Perkenalkan, saya Susi Hendriani, berasal dari SMAN 1 Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik mengenai asesmen pembelajaran berjudul Aser Kakuru, yaitu asesmen cerdas dengan Kahoot, kuisis, dan rubrik. Hal yang melatar belakangi saya melaksanakan asesmen dengan Kahoot, kuisis, dan rubrik adalah saya melihat siswa banyak yang bosan ketika asesmen menggunakan kertas dan pena, sehingga saya berinisiatif untuk menggunakan Kahoot dan kuisis yang tampilannya menarik dan siswa dapat berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Selanjutnya, dengan penggunaan rubrik, siswa dapat mengetahui bagaimana cara penilaian, yaitu poin-poin penilaian, sehingga mereka dapat mengetahui sudah sampai di mana tingkat kepahaman mereka terhadap suatu konsep, dan sebagai guru juga dapat dipakai untuk menganalisis hasil belajar siswa. Untuk tes asesmen formatif kita memakai Kahoot, silakan semuanya scan barcode atau masukkan kode ini ke dalam Kahoot ID. Nah, sekarang kita lihat sudah 27 orang yang masuk. Yang belum masuk, coba masuk dulu. Kita ada 34 orang, berarti ada 7 orang lagi. Kita tunggu sampai semuanya masuk, baru kita mulai untuk tes ini. Oke, 3 orang tidak hadir, berarti ada 32, berarti 5 orang lagi. 5 orang tadi Nova berdua dengan Aris, berarti ada 4 orang lagi. Siapa yang belum 4 orang lagi? Apa Salwa? Oke, Salwa berdua, berarti 3 orang lagi. Siapa lagi? Belum masuk? Coba masuk. Oke, kita tunggu sampai semuanya masuk, baru kita mulai. Nah, kalau ini kita mau melihat adalah siapa yang bisa terlebih dahulu menjawabnya. Ini adalah tes asesmen formatif. Formatif itu artinya saya mau melihat kesiapan belajar kalian di lama ini. Jadi sebelum memulai materi baru. Oke, coba kita lihat. Sudah 30 orang, 1 orang lagi. Soalnya ada di HP kalian masing-masing. Soalnya ada di HP kalian masing-masing. Nanti kalian keseimbangan, saya minta kalian berkelompok, kalian bikin dulu rubrik soal dan kunci keseimbangan. Nanti soal ini yang akan kita buat sebagai uji coba kita bersama. Ini saya contohkan, misalkan ada soalnya. Soalnya yang pertama, jelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan. Apa saja faktornya yang pertama? Suhu. Nah, jadi kalian buat kuncinya seperti ini, lalu kalian buat keterangan mensumatif pada akhir keseimbangan. Kalau hanya menyebutkan saja, jadi hanya menyebutkan tekanan dan volume, suhu, katalis, berarti dia nilainya hanya 1. Tapi hanya menjelaskan 1 faktor saja, nilainya 2. Lalu kalau menjelaskan 2 faktor, kalau tidak menuliskan apapun, hanya menuliskan saja tanpa menjelaskan, nah seperti ini. Jadi ini nanti kalian buat berkelompok. Ini faktor-faktornya.
kalian buat berkelompok, nanti kalian kumpulkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita buat berkelompok lagi. Kami dari unsur pembinaan SMA 1 Pasaman menyampaikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibu Susi Hendriani tentang penggunaan aplikasi Quizizz dan Kahoot itu cukup memotivasi siswa dan juga mungkin sangat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan dan pemantauan bakat siswa terhadap suatu mata pelajaran. Dan apapun yang disampaikan sepertinya itu bisa meningkatkan motivasi dan juga bisa melihat sebatas mana kemampuan dia untuk mereview apa yang dia punya selama ini. Mudah-mudahan apa yang dia buat ini bisa berkembang dan disalurkan dan ditularkan kepada rekan-rekan sesama guru di SMA 1 Pasaman, dan mudah-mudahan kedepannya SMA 1 Pasaman semakin jaya. Mungkin itu testimoni dari kami sebagai unsur pimpinan SMA 1 Pasaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni, guru SMK Negeri 1 Pasaman. Menurut saya, asesmen dengan menggunakan Kahoot dan Quizizz itu sangat menarik karena siswa terlihat lebih aktif dalam mengerjakan asesmen. Selain itu, tampilan yang menarik menggunakan aplikasi dapat dimanfaatkan oleh semua mata pelajaran. Selanjutnya, penggunaan rubrik juga sudah tepat agar siswa dapat mengetahui dengan pasti kedalaman materi. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazina Minia Putri. Saya sangat senang dan antusias setiap kali mengikuti asesmen menggunakan Kahoot. Salah satu alasan utamanya adalah tampilannya yang sangat menarik dan interaktif. Dengan desain yang penuh warna dan animasi yang menyenangkan, Kahoot mampu membuat proses asesmen menjadi lebih seru dan tidak membosankan. Selain itu, fitur yang memperlihatkan peringkat saya secara langsung setelah setiap soal atau setelah keseluruhan sesi juga sangat memotivasi. Melihat peringkat saya yang terus berubah, baik naik ataupun turun, memberikan dorongan agar terus berusaha lebih keras. Tidak hanya itu, kemampuan untuk melihat peringkat teman-teman juga memberi kesan sangat kompetitif yang sehat. Saya merasa lebih termotivasi untuk belajar dan mengerjakan soal dengan lebih cepat dan tepat, agar bisa bersaing dengan teman-teman saya. Saya pun merasa lebih terlibat dalam proses belajar karena Kahoot mengubahnya menjadi sebuah permainan yang menyenangkan. Bukan hanya sekedar tes biasa, dengan menggunakan Kahoot, saya lebih bersemangat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi asesmen berikutnya. Karena selain memberikan tantangan, Kahoot juga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan penuh warna. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri, saya sangat senang dapat melaksanakan asesmen dengan menggunakan aplikasi Kahoot dan Quizizz sehingga siswa tidak bosan lagi dalam menghadapi asesmen yang biasanya menggunakan kertas, dan siswa jadi lebih aktif dalam proses pembelajaran selanjutnya karena mereka tahu akan diberikan asesmen setelah pembelajaran atau pada awal pembelajaran. Selanjutnya, dengan penggunaan rubrik lebih memudahkan saya dan siswa dalam mengamati perkembangan dari kesiapan belajar siswa karena dalam rubrik sudah terlihat kemampuan siswa dari jawaban yang diberikannya.